Dika Dewi Indang Ayu dengan NIM 43123010 402. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas besar 1 pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan membahas mengenai meningkatnya pengangguran pada masa COVID-19. Pada tingginya tingkat pengangguran pada masa pandemi COVID-19 terjadi berbagai fenomena yang berpengaruh terhadap ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Penelitian juga menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diindikasikan oleh meningkatnya pengangguran. Pengangguran merupakan imbas dari pemberlakuan PSBB, penghapusan sosial berkaitan COVID-19 atau lockdown, sebagai bentuk antisipasi pemerintah agar tidak terjadi penularan COVID-19. Beberapa perusahaan memberhentikan karyawannya secara permanen, sebagian pula memberhentikan karyawan hanya sementara. Berikut ini adalah data BPS Republik Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan berbagai perusahaan di Indonesia secara bersamaan atau serentak melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja, sehingga tingkat pengangguran menjadi signifikan. Hal tersebut didukung oleh laporan baru BPS di Indonesia bahwa pengangguran di bulan Agustus 2021 sebesar 6,49%, meningkat dari Februari 2021 6,26%, dan pada Agustus 2020 pada angka 7,7%. Kementerian Tenaga Kerja juga memiliki data pengangguran sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 dalam sektor formal, yakni sebesar 39.977. Kemudian memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya secara besar-besaran pada April 2020. Putri et al. 2021. Masalah peningkatan tenaga kerja adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan cepat. Hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan melihat perkembangan potensi peningkatan PHK di masa yang akan datang. Faktor lain yang dapat menjadi angka pengangguran adalah kondisi lingkungan di sebuah negara. Dengan adanya wabah COVID-19, ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat. Perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya, tetapi tidak dapat dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan, sehingga perusahaan tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawan. Perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan-karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan non-formal. Pekerja sektor formal merupakan mereka yang berusaha dititipkan buruh tetap dan mereka yang menjadi buruh karyawan dan pegawai. Sedangkan pekerja sektor non-formal adalah mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar. Pemutusan hubungan kerja tersebut berakibat kepada para karyawan, sehingga para karyawan terkena dampak PHK yang harus kehilangan pekerjaannya dan dapat dikatakan pengangguran. Karena mereka mencari jalan keluar berupa pekerjaan lain sebagai alternatif dari pekerjaan sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker, sejumlah 212.254 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Pekerja formal yang dirumahkan sejumlah 1.205.191 orang. Dari sektor non-formal, Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tidak memiliki penghasilan. Sementara itu, berdasarkan data BP Jamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 orang dari sektor formal. Lebih lagi, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibandingkan pekerja sektor formal, yakni mencapai 71,7 juta orang atau 56,7% dari total tenaga kerja. Mayoritas dari mereka bekerja pada usaha skala mikro sebesar 89% berdasarkan data tahun 2018. Dari data tersebut menjelaskan bahwa akibat pandemi COVID-19, beberapa sektor usaha melakukan PHK terhadap pekerjaannya. Para karyawan atau pegawai
ekonomi saat pandemi. Sektor terbanyak yang melakukan tindakan PHK yaitu sektor informal yang mencapai 21,7 juta orang. Jumlah karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan sejumlah lebih 1,5 juta karyawan, dengan spesifikasi karyawan sektor formal lebih besar daripada sektor informal, yaitu sejumlah 1,2 juta karyawan dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Permasalahan pengangguran dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti adanya kasus PHK, menimbulkan kondisi ekonomi rumah tangga mengalami penurunan. Permasalahan pengangguran memang tergolong masalah yang kompleks karena dapat diakibatkan dengan beberapa indikator. Salah satu yang menjadi indikator ekonomi yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Apabila kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan, maka diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran. Tetapi dalam kondisi lingkungan hidup yang dilanda wabah COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Artinya bahwa apabila kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka dapat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang mengalami penurunan. Di sini juga saya akan mewawancarai salah satu orang yang terkena dampak COVID-19 pada pekerjaannya. Baik, di sini saya akan berbincang sedikit dengan salah satu korban PHK akibat COVID-19. Halo Kak. Halo, Kalau boleh tahu nama siapa Kak? nama saya Dara. Kak, aku mau nanya, apa sih dampak COVID-19 terhadap Kakak sebagai seorang pekerja? Saya sebagai seorang pekerja sangat merasakan dampaknya pada masa pandemi saat itu ya. Saya juga salah satu orang yang terkena dampaknya pada pekerjaan saya sendiri sehingga saya terkena PHK dari pekerjaan saya. Setelah Kakak terkena PHK, kegiatan apa yang Kakak lakukan? Setelah terkena PHK, saya sempat membuka usaha rumah makan. Namun, ya tahu lah namanya kondisinya COVID kan, jadi tidak berjalan dengan baik dan tidak lama juga itu rumah makan saya semakin meningkat dan ini membuat penghasilan menurun drastis pada masa COVID. Baik Kak, terima kasih atas waktunya sudah mau sedikit berbincang mengenai dampak pandemi terhadap Kakak sebagai seorang pekerja saat itu. Baik, mungkin